Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas AB45BA2. Kami di sini akan mempresentasikan hasil bisnis kami yang kami angkat yaitu Suaraku yang merupakan wadah aspirasi masyarakat. Saya Sharon Aurakania Diva dengan NIM 150121319. Saya Putri Puspitasari dengan NIM 15012132252. Nah, yang pertama itu introduction. Kenapa kami mengangkat bisnis ini? Karena ada seorang siswa yang bernama Risma yang merupakan mahasiswa semester 7 di Universitas Telkom yang tinggal di kos di Jalan Sepapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Jalan menuju kosnya rusak dan penuh pasir dan bebatuan serta sering tergenang air saat hujan. Keadaan ini juga mengganggu mobilitasnya dan membahayakan keselamatannya. Oleh karena itu, Risma ingin ada wadah untuk pengaduan jalan rusak berbasis online untuk memudahkannya melaporkan kerusakan secara real time. Proyek objektivitas mempermudah masyarakat melaporkan kerusakan jalan secara online. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan kecepatan respon pemerintah dalam perbaikan jalan. Yang ketiga, menyediakan data akurat untuk pengelolaan infrastruktur. Yang keempat, mendorong partisipasi masyarakat dalam pengelolaan jalan. Empathize. Yang pertama, research method. Yang pertama yaitu ada wawancara atau interview. Wawancara dilakukan dengan penghuni kos, mahasiswa, dan warga sekitar untuk memahami pengalaman mereka tentang kondisi jalan rusak. Yang kedua, observasi. Observasi langsung dilakukan di lokasi jalan rusak untuk menilai kondisi fisik jalan. Yang kedua, key findings. Dampak jalan rusak terhadap mobilitas. Jalan yang rusak sangat mengganggu aktivitas sehari-hari penghuni kos, khususnya berkaitan dengan akses ke tempat kuliah, kerjaan, dan kebutuhan sehari-hari. Define. Problem statement. Masyarakat sering kesulitan melaporkan kerusakan jalan karena proses yang lambat dan kurangnya saluran yang efektif untuk komunikasi dengan pemerintah. Hal ini menyebabkan penanganan kerusakan jalan menjadi tidak responsif. Dibutuhkan solusi berbasis teknologi yang memungkinkan pelaporan kerusakan jalan secara tepat dan efisien. Persona yang kami angkat pada bisnis ini yaitu Risma, mahasiswa semester 7 di Universitas Telkom. Lokasi tinggalnya di kos di Jalan Sepapura, Kecamatan Dayakolot, Kabupaten Bandung. Tantangan yang dihadapinya yaitu jalan menuju kos rusak, penuh pasir dan bebatuan, genangan air saat hujan, sehingga membuat kesulitan berkendara motor serta sulit melaporkan kerusakan jalan. Kebutuhannya yaitu solusi cepat dan mudah untuk melaporkan jalan rusak. Tujuannya untuk memperoleh akses mudah untuk melaporkan kerusakan jalan dan mendapatkan respon cepat. Ideanya yaitu brainstorming session. Dalam sesi brainstorming, tim mengumpulkan ide-ide untuk masalah jalanan menuju kos berpasir dan berbatu. Setelah diskusi, dilakukan voting untuk memilih ide terbaik. Ide utama yang terpilih adalah menyediakan sarana pengaduan online. Main idenya yang pertama yaitu menyediakan sarana pengaduan online, yang kedua mengajukan usulan perbaikan ke pihak RT atau RW, yang ketiga mengadakan gotong royong, membersihkan dan menata jalan. Selanjutnya untuk testing feedback capture grid dari Risma, highlight kemudahan akses, transparansi antarmuka pengguna atau UI-nya, dan integrasi dengan sistem pemerintah. Untuk iWis, fitur analitik yang lebih lengkap dan kecepatan respon. Untuk pertanyaan dari Risma, apakah semua pengaduan pasti akan ditindaklanjuti? Apakah ada batasan wilayah untuk pengaduan? Siapa yang bertanggung jawab untuk memverifikasi laporan, dan apakah aplikasi ini dapat diakses oleh semua kalangan masyarakat? Untuk ide, yang pertama tambahkan fitur live chat untuk komunikasi langsung dengan petugas. Yang kedua, berikan estimasi waktu penyelesaian laporan berdasarkan tingkat kerusakan. Yang ketiga, tambahkan fitur rating atau ulasan untuk evaluasi efektivitas penyelesaian laporan. Dan terakhir, buat reward untuk masyarakat yang aktif melapor seperti poin. Berikut update dari prototype. Di sini ada fitur live chat sesuai dengan ide yang Anda tadi. Lalu di riwayat laporan ada untuk fitur memberikan ulasan. Dan terakhir ada fitur untuk poin dari masyarakat yang telah melapor. Selanjutnya untuk result and impact dari variables, yaitu yang pertama aplikasi mobile untuk laporan jalan rusak, yang kedua fitur unggah foto lokasi GPS dan tracking laporan, yang ketiga dashboard untuk pemerintah memantau dan menangani laporan, keempat notifikasi otomatis status laporan, yang kelima laporan analitik untuk perencanaan perbaikan, yang keenam fitur live chat untuk komunikasi langsung dengan petugas, fitur rating atau ulasan untuk evaluasi efektivitas penyelesaian laporan, dan terakhir reward untuk masyarakat yang aktif melapor seperti poin. Untuk impact, perbaikan jalan lebih cepat dan tepat dengan laporan GPS dan foto. Yang kedua, transparansi meningkat lewat fitur tracking dan dashboard. Yang ketiga, komunikasi efektif dengan live chat antara pelapor dan petugas. Yang keempat, masyarakat lebih aktif melapor dengan sistem reward. Yang kelima, evaluasi kinerja lebih akurat lewat fitur rating atau ulasan. Untuk implementasi plan, next step-nya, aplikasi ini akan diuji oleh kelompok kecil pengguna untuk mendapatkan feedback.
Berdasarkan feedback yang diterima, pengembangan fitur tambahan akan dilakukan untuk meningkatkan fungsionalitas dan kemudahan penggunaan. Untuk timeline, di minggu ke-1 hingga minggu kedua, itu untuk persiapan, minggu ke-3 sampai ke-6 untuk desain dan prototype, dan minggu ke-7 dan ke-15 untuk pengembangan front-end dan back-end, minggu 16 sampai 19 untuk pengujian dan revisi, minggu 20 dan 21 peluncuran dan dokumentasi, lalu minggu 22 sampai 24 monitoring dan evaluasi. Challenge and learning, challenge-nya kesulitan memahami kebutuhan pengguna yang beragam, mendapatkan feedback yang relevan selama uji coba, keterbatasan waktu dalam menyelesaikan tahap desain, dan koordinasi tim untuk menyatukan visi. Untuk key learnings, pentingnya empati mapping untuk memahami pengguna, literasi desain berdasarkan feedback efektif untuk perbaikan, kolaborasi lintas tim menghasilkan solusi yang lebih baik, desain responsif dan sederhana lebih diterima pengguna, dan manajemen waktu yang baik memastikan proses berjalan lancar. Lalu untuk kesimpulan, kami mendapati tantangan utama yang dihadapi oleh penghuni kos maupun masyarakat sekitar. Sebagai solusi, kami ingin bekerja sama dengan penanggung jawab daerah tersebut dengan perancangan aplikasi yang dirancang menawarkan fitur utama seperti pengaduan kerusakan jalan secara mudah dan pelacakan status pengaduan. Untuk rekomendasi, yang pertama, lakukan uji coba lebih luas untuk memastikan aksesibilitas. Yang kedua, tingkatkan kolaborasi dengan pihak terkait untuk respon lebih cepat. Lalu terakhir, lakukan pembaruan berkala dan pengembangan fitur baru. Sekian dari kami, bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.